6 hal yang akan menghancurkan hidupmu. Yang pertama, ego. Jadi kalau kita bicara ego, itu artinya pertama, rasa ingin menang sendiri. Kedua, tidak mau melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Jadi bisa dibilang ini seperti memiliki rasa narsisisme yang tinggi dan juga kekurangan empati. Jadi merasa dirinya selalu benar, dirinya pasti benar, dan yang berbahaya adalah kalau berbeda dengan saya itu pasti salah. Jadi ego itu seperti gini, ingin meninggikan diri sendiri tapi ingin merendahkan orang lain. Nah ini yang bahaya. Kalau misalnya kita ingin meninggikan diri sendiri, menurut saya masih oke selama tidak merendahkan orang lain. Dan ketika kita bicara egonya sangat tinggi, tidak cukup kita menjadi gedung yang tinggi, tapi gedung sekitar juga harus dihancurkan. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini akan membuat kamu tidak ingin belajar dari orang lain, tidak bisa melihat sudut pandang orang lain, sehingga pada akhirnya kamu akan memiliki pandangan yang sangat sempit, dan inilah yang akan menghancurkan hidupmu dalam jangka panjang. So, pertama, perhatikan egomu, jangan sampai ego yang menguasai dirimu. Yang kedua, itu adalah teman yang salah. Lebih baik tidak memiliki teman, lebih baik jalan sendiri daripada berteman dengan orang yang salah. Pertanyaannya, dari mana kita tahu teman kita salah atau benar? Dari mana kita tahu kita berteman dengan orang yang tepat atau orang yang salah? Cara gampangnya gini, teman yang benar adalah satu, kalau kita berhasil, teman ini akan betul-betul senang secara tulus dari hatinya. Dia akan ikut senang. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang merasa risih dengan keberhasilan kita, itu artinya kita berteman dengan orang yang salah. Pertama itu cara ngetesnya. Dia senang nggak dengan kesuksesan kita? Kedua, kalau kita punya ide yang akan membuat kita lebih grow, lebih maju, berkembang lebih hebat, apakah si teman ini mendukung kita atau mengecilkan semangat kita? Karena ada teman-teman yang sebetulnya niatnya nggak buruk. Tapi kalau misalnya kita bilang gini, misalnya kita hidup di kampung, di desa, di pelosok seperti itu. Lalu kemudian kita punya ide ini, pengen deh pindah ke kota supaya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bermentor dengan orang-orang hebat, bisa dapat akses informasi, peluang bisnis yang lebih hebat sehingga kita bisa grow lebih hebat lagi. Teman yang salah akan mengatakan, lo yang ngapain ke kota, mendingan hidup di sini aja, udah ada kita-kita, lo happy, hidupmu tenang, hidupmu aman, hidupmu nyaman. Mungkin si teman ini memberikan nasihat seperti itu bukan karena ingin mencelakai, karena ingin melindungi ibu sebenarnya, tapi teman-teman seperti ini sebetulnya teman yang salah karena mencegah dirimu untuk grow lebih tinggi lagi. Memang kalau kita mau grow ada resikonya, tapi teman yang baik akan mendukung, mensupport, dan kalau perlu dia mendoakan dan selalu akan mendukungmu terhadap keputusan-keputusanmu yang membuat dirimu akan lebih grow lagi. Teman yang sangat salah akan iri dengan keputusan tersebut, lalu kemudian akan mencegahmu karena takut kamu grow. Nah, ini hati-hati banget. Lalu kemudian yang ketiga, negativitas. Negativitas itu bisa datang dari mana aja, tapi yang paling banyak terjadi saat ini adalah dari media sosial, dari berita-berita yang biasanya 90% hanya akan menampilkan hal-hal buruk saja tentang dunia. Saya baru datang dari traveling keliling dunia. Saya melihat sendiri, saya datang ke Kolombia yang sangat terkenal dengan kartel narkobanya. Saya datang ke Afrika yang selalu diberitakan tentang perang saudara dan segala macamnya. Dan apa yang saya lihat, orang Kolombia ternyata sangat damai, sangat bahagia, sangat penolong, sangat murah senyum, sangat bersahabat, sangat seru banget di sana. Dan saya ke Afrika, ternyata apa yang saya lihat, ternyata orang-orangnya sangat passionate, sangat bersemangat, orang-orangnya sangat happy sekali, orang-orangnya murah senyum, dan mereka happy, mereka bahagia, sangat-sangat bersahabat sekali, sangat indah sekali. Artinya apa? Kalau kita penuhi pikiran kita dengan kenegatifan, pertama, berita itu belum tentu benar. Kalaupun benar, itu hanya segelintir yang diekspos besar-besaran.
Dan yang parahnya lagi, ini akan membuat diri kita selalu dalam keadaan takut karena kita selalu merasa dunia di luar sana itu penuh dengan risiko dan berbahaya. Nah ini hati-hati, bikin kita nggak mau berkembang. Karena kita takut kalau kita berkembang, oh isinya orang-orang jahat aja di luar sana. Padahal nggak. Padahal yang sebenarnya adalah di luar sana dunia itu sangat damai, sangat indah, dan kita harus explore supaya pikiran kita jadi jauh lebih luas dan kita selalu berada dalam kondisi yang positif. Hati-hati juga dengan orang-orang sekitar kita yang selalu membawa hal negatif, sukanya gosip, sukanya ngomongin orang lain. Hati-hati sekali. Kalau misalnya kamu terlibat dalam suatu pembicaraan dan kamu nggak sadar tiba-tiba, udah ngomongin orang lain nih, udah ngomongin gibah nih, udah ngomongin gosip-gosip, udah mulai ngomongin hal yang negatif. Kalau kamu bisa pindahkan topiknya ke topik yang positif, lakukan. Topik yang positif seperti apa? Kesempatan bisnis misalnya, peluang-peluang yang bisa mendatangkan income misalnya, peluang-peluang investasi misalnya, melakukan hal-hal atau project-project yang bisa menyelesaikan masalah di dunia misalnya. Kalau kamu nggak bisa mengalihkan topik pembicaraan, alihkan dirimu dari pembicaraan tersebut. Pindah cari circle yang isi pembicaraannya positif. Itu jauh lebih baik supaya kau bisa grow dan berkembang. Yang keempat, hal yang bisa membuat hidupmu berantakan adalah selalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kenyataannya adalah di dunia ini kamu hidup sendiri. At the end of the day, kamu hidup sendiri, dan hidup ini adalah tentang bagaimana membuat dirimu bisa grow lebih hebat lagi dan bisa berkontribusi sehingga kamu bisa membantu masyarakat untuk naik level, naik tingkat. Selalu fokus kepada dirimu sendiri, selalu fokus bagaimana kamu bisa meningkatkan dirimu sendiri, dan selalu fokus bagaimana kamu bisa berkontribusi di dalam hidup ini supaya masyarakat itu lebih baik dengan adanya dirimu. Minim-minim apa? Masuk ke sosial media, sharing konten yang sifatnya edukasi, motivasi, dan memberikan informasi. Jangan sharing tentang hal-hal yang negatif. Dan biasanya akan ada aja nih orang-orang yang nyinyir nih, misalnya, wah, si Anu itu sekarang postingannya motivasi mulu. Emang dia siapa sih? Nah, biasanya nih kalau misalnya kita nggak ngerti, kita akan kemakan. Oh iya, aduh jadi bahan omongan, nggak enak nih. Udah deh, nggak usah posting lagi. Itu contoh kalau kamu sudah ada dalam kondisi di mana kamu selalu mementingkan apa yang dipikirkan orang lain. Sekarang gini, kalau kamu posting sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, akan ada orang-orang yang nyinyir, yang ngomongnya negatif. Akan selalu ada. It's okay. Tapi percaya sama saya, orang-orang yang seperti itu adalah satu, orang-orang yang iri dengan mindsetmu, dengan pencapaianmu. Atau yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa mencapai level pemikiranmu dan level pencapaianmu. Kalau mereka bisa, mereka nggak akan ngomong kayak gitu. Saya udah buktikan sendiri. Saya sharing banyak sekali lewat channel YouTube ini, dan saya selalu lihat komen-komen yang masuk, orang-orang yang komennya negatif, yang nyinyir, yang menghina, yang negatif adalah orang-orang yang levelnya jauh di bawah saya dan gak akan bisa selevel dengan saya. It's okay, terserah mereka. Tapi akan ada orang-orang, akan lebih banyak lagi orang-orang yang mengatakan kontennya bagus, terima kasih, dan mereka menghargai. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang kalau belum ada di level saya, mereka akan bisa di level saya, atau bahkan mereka udah ada di level yang di atas saya. Makanya mereka menghargai apa yang saya share di sini. So, jangan pikirin apa kata-kata orang, terutama yang negatif. Kalau mau dipikirin, pikirin yang positif. Kalaupun ada yang negatif, kamu pikirkan, ini adalah kritik yang membangun atau bukan. Kalau kritik yang membangun, misalnya, ada nih yang beberapa waktu yang lalu yang komen, Pak, tolong dong subtitlenya jangan seperti ini, terlalu susah dibaca. Oke, saya bilang ke tim saya, subtitlenya yang gampang aja, terima kasih banyak, kritiknya konstruktif. Jadi kamu harus pikirkan, siapa yang mau kamu dengerin, siapa yang mau kamu anggap sampah, lewat aja. Hal kelima yang bikin kamu susah maju dan hidupmu berantakan, kamu terlalu materialistis. Nah, sekarang coba ngaca. Kamu orangnya materialistis gak? Maksudnya gimana? Kalau kamu masih jomblo, kamu selalu berpikiran ingin mencari pasangan yang bisa membantumu secara finansial. Jadi kamu menukarkan apapun dengan hal yang sifatnya materialistis. Mau pacaran cuman kalau orangnya lebih kaya, mau temenan cuman kalau orangnya lebih sukses, mau berteman cuman kalau bisa memberikan benefit secara materi. Jadi gini, nggak semua hal bisa diukur dengan uang.
Nggak semua hal, meskipun uang sangat penting, saya sangat setuju, tapi nggak semua hal bisa ditukar dengan uang. Kenyataannya seperti itu. Ada hal-hal tertentu, seperti misalnya, saya setuju, uang bisa bikin kita merasa tenang, tapi ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, kita punya teman yang bisa memberikan kita rasa kenyamanan, rasa ketenangan, dan itu tidak bisa melulu diukur dengan uang, it's okay berteman dengan mereka. Tidak melulu semuanya bisa ditukar dengan uang, dan tidak melulu semuanya bisa dinilai dengan uang. Uang sangat penting, saya setuju, tapi kalau kita menukar semuanya dengan uang, kabar buruknya adalah lihat aja orang-orang yang korupsi, itu semua tentang uang kok. Mereka nggak peduli dengan yang namanya nilai moral dan apapun, ya mereka korupsi karena semuanya diukur dengan uang. Please jangan menukar semuanya dengan uang, terutama kalau kamu udah nonton YouTube channel ini. Lalu berikutnya yang terakhir, hal yang bisa membuat hidupmu berantakan adalah ketergantungan atau adiksi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Pertama, minuman keras. Kedua, obat-obatan terlarang. Ketiga, kepuasan seksual sesaat. Misalnya, masturbasi yang berlebihan. Hati-hati. Karena itu akan memberikan efek dopamin yang melompatan dopamin yang sangat tinggi yang diikuti dengan dopaminnya tuh jatuh juga sangat ekstrim. Jadi naiknya ekstrim, turunnya ekstrim. Kalau dilakukan secara berlebihan, bisa-bisa kamu mengalami depresi. Hati-hati sekali dengan hal seperti ini. Apalagi kalau kita udah bicara tentang kelebihan, misalnya ketergantungan obat terlarang. Hati-hati sekali. Ketergantungan misalnya ketergantungan dengan minuman keras, hati-hati sekali. Dengan rokok, hati-hati sekali. Saya nggak bilang minuman keras itu salah, saya nggak mau bilang rokok itu salah, tapi saya mau katakan kalau udah ketergantungan, hati-hati. Apapun yang sifatnya berlebihan, itu udah nggak seimbang, itu udah nggak baik. Yang normal-normal saja, seperti itu. Jadi, kalaupun ketergantungannya dengan kerja keras, apakah baik? Yang menurut saya nggak juga, karena harus ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Ingat, istirahat itu adalah bagian dari bekerja, dimana ketika kamu beristirahat, kamu merilekskan pikiran-pikiranmu, otot-otot, syaraf-syarafmu. Jadi ketika kamu fitness, nge-gym, kamu perlu istirahat supaya ototmu berkembang, supaya kamu bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Analoginya sederhana. Pernah manah nggak? Manah itu kan misalnya ini busurnya, kita tarik dulu, seolah-olah anak panahnya menjauh dari target. Tapi ketika kita tarik, kita memberikan gaya potensial, energi potensial, yang ketika kita lepas, das, dia akan meluncur dengan sangat kencang. Padahal seolah-olah dia menjauh dari target, tapi ketika dilepas dia meluncur dengan sangat kencang. Itulah kenapa hidup itu harus seimbang. Nggak boleh addicted, nggak boleh kita ada rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap sesuatu apapun di dunia ini. Apalagi yang buruk-buruk seperti zat-zat terlarang dan sebagainya. Jadi itu adalah 6 hal yang bisa membuat hidupmu hancur berantakan. Dan kalau misalnya sebisa mungkin hindari hal-hal tersebut. Oke, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang akan mendapatkan benefit dan value dari video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.